Ini sudah 5 bulan, 6 bulan belum dibayar. Nah, itu yang 5 bulan itu bayar dulu, yang 2 bulan itu bayar dulu agar motornya tidak lancar ya, proses pembelajarannya lancar gitu. Motor juga tidak diambil oleh debt collector. Nah, siswa juga begitu. Ketika masih ada kesenjangan yang nyata dengan apa yang harus dilakukan, saat ini dengan materi baru, tutup dulu pengetahuannya melalui assessment, melalui intervensi pembelajaran yang dianggap kurang tadi. Mungkin seperti itu ya, Bu Mary, tentang assessment ini. Nah, tadi pertanyaannya juga sering, kenapa antara soal yang ditanyakan dengan materinya beda? Nah, oleh sebab itu, ikhtiarnya ini supaya tidak ada pertanyaan seperti itu, tidak ada kejadian, sangat diharapkan, sangat direkomendasikan soal assessment itu dibuat ketika sedang perencanaan. Jadi ketika Ibu dan Bapak menyiapkan rencana mengajar, sekalian dengan assessment-nya. Apakah mau pretest, apakah itu multiple choice, pilihan ganda, short essay, itu silahkan disesuaikan. Tetapi jangan jaka sembung gitu. Biasanya di ujung itu jaka sembung. Materinya mengajarkan A, yang diujikannya B. Malah jangan lebih fatal lagi. Ini di suatu perguruan tinggi ada mahasiswanya sudah wafat, Pak Gus masih diberi nilai. Nah itu kan lebih fatal lagi, gimana ini argumennya? Pak, mahasiswanya sudah wafat tapi diberi nilai. Tapi dosen suka punya akal, itu keliru. Tapi menyebut saja, barangkali saja dimaafkan nanti beri nilai karena kebaikan-kebaikannya. Itu tidak boleh terjadi seperti itu, ya, tidak boleh terjadi. Nah, yang berikutnya ini yang tadi ditanyakan juga oleh Ibu Husna tentang penggantian kurikulum. Selintas Pak Agus Tamrin juga menyebutkan tadi tentang kurikulum tadi ya. Jadi kurikulum itu tidak pernah radikal. Ibu dan Bapak, sekali lagi tidak pernah radikal kecuali memang ada perubahan yang radikal. Misalnya perubahan radikal itu sedang ada revolusi. Dulu ketika dijajah merdeka, nah itu radikal perubahannya. Karena berbeda filosofinya, berbeda pembelajarannya, dan relatif radikal. Nah sekarang sejak merdeka sampai sekarang itu ya kan sistem negaranya tidak dirubah, mungkin perubahan-perubahan itu lebih pada metodologis pembelajaran. Nah, oleh sebab itu dalam pandangan saya ketika ada perubahan jangan membuat ibu dan bapak berburuk sangka juga. Ini kenapa materi kurikulum yang lama juga belum dipahami, sudah ada materi baru. Nah, itu kita berbaik sangka lah gitu dalam kondisi ini. Mengapa harus berbaik sangka? Karena pemerintah ini pasti sayang pada mahasiswa pemerintah itu Kemdikbud ini sayang dengan rakyatnya dan kompromi itulah, kurikulum baru itulah yang diyakini saat ini sebagai formula terbaik. Jadi kalau saya ya kita sikapi saja itu formula terbaik, pasti pemerintah juga sayang. Nah, karena tidak pernah radikal, kita juga harus bisa menyimpulkan sendiri. Kalau dalam pandangan saya, ada persamaannya dengan sebelumnya. Nah itulah yang harus dibuat optimisme. Jadi walaupun kita belum tahu apa itu kurikulum merdeka, saya yakin kalau ibu dan bapak mengajar dengan baik, sudah dicintai sama anak-anak karena kita metodologinya tepat, sangat peduli pada anak didik, ibu dan bapak sudah punya modal, ya modal untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini. Karena kurikulum merdeka juga menuntut untuk serius gitu ya, mengajar. Untuk jangan banyak bolos gitu ya. Jadi kalau banyak bolos, ya sama juga tidak mengawal kurikulum. Atau kalau toh hadir, tapi hadir sekedar hadir di kelas, hanya memberi tugas, ini juga kehadirannya tidak menopang kurikulum. Nah, oleh sebab itu, mari kita siapkan saja dengan sebaik-baiknya. Malah pemerintah pun sekarang juga memberikan tawaran, kan ada 3 tawaran gitu ya. Jadi ada yang masih melaksanakan kurikulum 13, ada yang masih
malah kurikulum yang disederhanakan kalau memang itu masih terdapat. Di kurikulum 13 juga masih ada tawaran juga. Jadi artinya disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Sambil seraya kita pun noong gitu ya, melihat ini ada apa dengan kurikulum itu. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasi kita, tidak langsung gara-gara kurikulum baru sakit, itu tidak boleh gitu ya. Atau gara-gara kurikulum baru rumah tangga jadi terganggu. Banyak guru cenderung ada perceraian karena gara-gara kurikulum baru, itu tidak boleh. Karena faktanya tidak seradikal itu. Ya, seperti itu Ibu dan Bapak, pasti ada pembedanya, ya. Nah, kita lihat pembedanya. Ya, contohnya misalnya begini pembedanya kurikulum 13 itu dengan kurikulum Merdeka. Misalnya pembedanya sekarang itu di SD ada 20% waktu untuk penguatan proyek penguatan profil Pancasila. Yang dulu tidak ada. Berarti sekolah harus menyiapkan 20% dari total waktu itu, proyek apa yang nanti akan disiapkan, memberikan pelajaran kepada mahasiswa kita. Kalau di SMK, dari SMA malah 30%. Jadi 30% dari total, ya sebut saja 1000 jam, berarti ada 300 jam itu di SMA. Guru harus dan sekolah harus menyiapkan itu. Itu pembedanya antara lain ya. Seperti itu, selamat bertugas, selamat mengikuti kurikulum baru. Kalau yang belum siap, ya gunakan saja kurikulum lama dengan sepenuh hati, seraya kita noong, kita mengikuti mana yang bisa kita lakukan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Din atas jawaban yang luar biasa yang sudah disampaikan untuk para penanya, yakni Ibu Mary dan Ibu Husna. Ya, yang jelas tak kenal maka tak sayang begitu nggih Prof. Din nggih. Jadi kalau kita nggak tahu kurikulumnya ya jangan terlalu overthinking terhadap kurikulum itu. Kita pelajari dulu, kita pahami dulu, dalami kira-kira seperti apa bentuk kurikulumnya. Ya, siapa tahu ketika mendalami itu kok kita semakin cinta dengan kurikulum itu. Ya, semakin menunjukkan bahwa kemerdekaan belajar itu semakin nampak dalam program pembelajaran yang akan berlangsung untuk masa depan pendidikan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Tamrin dan Bapak Prof. Din Wahyudin sudah membersamai kita selama berapa jam ini yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Pertama dari Bapak Dr. Agus Tamrin mengenai desain pelajaran inovatif dalam pendidikan profesi guru. Terus yang kedua dari Prof. Din Wahyudin menyampaikan mengenai paradigma kurikulum Merdeka Belajar dalam pendidikan profesi guru. Ya, simpulan yang bisa saya utarakan dari paparan beliau-beliau ini, yakni sebenarnya tidak ada istilah perubahan kurikulum. Yang ada hanyalah evaluasi ataupun evolusi ataupun penyempurnaan atas kurikulum tersebut. Secara praktis, guru diberikan kesempatan untuk mengembangkan pembelajaran ataupun aktivitas belajar bersama peserta didiknya sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Sehingga bagaimana 24 generik yang disampaikan oleh Prof. Din Wahyudin tadi bisa kita integrasikan dalam pembelajaran yang kita laksanakan bersama peserta didik kita. Dengan model Merdeka Belajar ini seharusnya tidak terjadi loss kompetensi ataupun tidak terjadi kehilangan atau kemunduran kompetensi dari peserta didik kita. Malah seharusnya kita bisa meningkatkan level kompetensi dari peserta didik kita. Mungkin dari paparan materi ini sedikit mengutip dari salah satu tokoh gitu dari Rowan Gibson, bahwasanya ketika kita bicara soal masa depan dan bahkan ketika kita ingin meraih masa depan itu, maka ya kita harus melepaskan masa lalu. Kita harus menantang dan kita juga harus melupakan model lama, paradigma lama, ataupun aturan lama, sehingga kita punya strategi baru, asumsi baru, dan resep baru dalam mencapai kesuksesan di masa depan itu.
Ya, mungkin itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu mulai dari sekarang di program pendidikan profesi guru ini. Semoga doa dari Bapak Dr. Aksi Tamrin dan Bapak Prof. Din Wahyudin bisa membawa kita pada kesuksesan dalam program pendidikan profesi guru. Baik, sekali lagi terima kasih kami sampaikan. Saya secara pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun hal-hal yang tidak berkenan dalam memandu jalannya pemaparan materi dari Bapak Dr. Aksi Tamrin dan Prof. Din Wahyudin. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC Bu Putri. Matur nuwun, Prof. Din dan Pak Agusti Tamrin. Kami ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga pemateri yang sangat luar biasa pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah serangkaian acara kuliah tamu program studi pendidikan profesi guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Dan marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Prof. Dan Din. semoga acara hari ini memberikan berkah dan manfaat untuk kita semua. Dan semoga kita semua dapat berkumpul di lain waktu. Saya Putri mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Tamrin, Ya, terima kasih kasih sekali semuanya. ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon izin. Matur nuwun, Prof. Din, Bapak Dr. Tamrin. Bapak Ibu, Terima kasih juga. Izin pamit nggih, Bu Dekan. Matur nuwun, Recording matur nuwun sangat Pak Dokter.